Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkan kita di atas keimanan, yang menjadikan hati kita tenang di atas ketaatan, dengan kita menambah ketaatan kita kepadanya. Dan di pertemuan kali ini, sebagaimana di kebiasaan kita di hari Selasa, Rabu dan Kamis, diisi oleh Ustadz kita Ustadz Gunawan hafizallahu ta'ala. Namun karena beliau memiliki udzur lagi musafir untuk melaksanakan pelaksanaan haji, sehingga beliau bermusafir selama sebulan, kemudian mengamanahkan kepada kami untuk digantikan, yang dimana dipersaksikan oleh ketua masjid kita, yang semoga Allah menolong kita dalam berta'awun dalam kebaikan ini, mengisi waktu yang kosong untuk mengkaji kitab kita yang telah kita kajikan. Dan sebagaimana kitab yang telah kita kajikan adalah kitab dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini perlu juga kita ingatkan bahwa kalau Ibnu Qayyim Al-Jauzi murid dari Ibnu Taimiyah, itu hendaknya dibaca Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bukan Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Kalau tidak ada tamarbutonya di belakang, maka itu ulama lain. Jadi ada dua kesamaan, ada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada namanya Ibnu Qayyim saja. Tapi khususnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah ulama yang memang dalam tazkiyatun nafs. Itu namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid dari Ibnu Taimiyah, yang banyak dikenal ahli dalam bidang tazkiyatun nafs. Dan di pertemuan kali ini kita mengkaji dari kitab beliau Ad-Da' wa Dawa, tentang penyakit dan obatnya. Dan alhamdulillah kita sudah masuk dalam bab tentang bahayanya lahirnya penyakit pada diri seseorang ketika melakukan dosa. Min adararil ma'asi, di antara kerusakan-kerusakan maksiat yang ke-30 kata beliau, annaha tusarriful qalb an sihhati wa istiqamatihi ila maradihi wa inhirafihi. Kata beliau, sesungguhnya dosa itu akan menjadikan hati berpaling dari sehatnya hati, dari istiqomahnya hati, kepada sakitnya hati dan berpalingnya hati. Jadi ini akibat dosa. Jadi dosa menjadikan hati itu sakit. Bahkan kalau tidak diobati bisa mati. Sebagaimana badan. Kalau badan tidak diobati sakitnya, terluka, bisa diamputasi dan bisa dipotong. Sebagaimana di dalam hati seorang hamba. Karena setiap dosa akan merusak hati. Dan kalau hati sudah sakit bisa mati, tertutup. Sebagaimana firman Allah, fi qulubihim maradun fazadakumullahu maradan. Sesungguhnya di hati orang-orang munafik itu, di dalamnya terdapat penyakit. Dan ketika penyakit itu ada, fazadahumullahu maradan, maka Allah akan menambah penyakit pada hatinya. Walahum adzabun alim. Dan kata Allah, atas mereka azab yang pedih. Azab itu kalau hati sudah sakit itu azab. Itu adalah azab penyakit yang sangat menggelisahkan hati, menjadikan hati bersedih, menjadikan jiwa tidak tenang. Dan di antaranya juga firman Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sungguh kata Allah,
Di setiap hati itu ada ran, diberikan penutup disebabkan amalan-amalan seorang hamba. Kalau ini tidak diobati, maka Allah bisa tutup hatinya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, khatamallahu ala qulubihim. Bahkan orang-orang yang kalau tidak mengobati hatinya, Allah akan khatam, Allah akan cincin, stempel, diikat, dimatikan. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman kalau bertambah amalan keimanannya, bertambah pula ketenangannya, keceriaannya, kegembiraannya, kebahagiaannya. Sebagaimana orang-orang berpenyakit hatinya akan bertambah kesedihannya. Dan ini disaksikan dalam surah Asy-Syu'ara, kata Allah Azza wa Jalla tentang di hari kiamat, yauma la yanfa'u malu wala banun. Di hari kiamat tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak, illa man atallah biqalbin salim, kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang sehat. Jadi di sini inti pelajaran kata beliau, fala yazalu maridan ma'lulan, senantiasa hati seorang hamba dalam keadaan sakit, memiliki penyakit. La yantafi'u bil adhiya'i allati biha hayatu wa salahu, tidak bermanfaat terkadang gisi-gisi yang diberikan di dalam hatinya, yang menghidupkan hatinya, membersihkan hatinya, menyehatkan hatinya. Fa inna ta'thiruz dzunubi fil qulubi ka ta'thiril amradi fil abdan. Karena sesungguhnya pengaruh dosa pada hati sebagaimana pengaruh penyakit-penyakit pada badan. Baliz dzunubu amradul qulubi wa adawahu. Bahkan dosa itu dia adalah penyakit-penyakit hati yang bisa menjadikannya semakin sakit. Wala dawa'a laha illa tarkuha. Dan tidak ada obatnya kecuali meninggalkannya. Jadi inti pelajaran bisa kita petik dari ucapan Ibnu Qayyim al-Jauzi ini, bahwasanya dosa akan mengakibatkan hati itu sakit dan berpaling. Jadi di sini juga mengambil pelajaran bahwa hati itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, hati yang sehat, yaitu senantiasa tenang di atas keimanan, ketaatan kepada Allah, dan inilah hati-hati yang selamat di dunia dan di akhirat. Yang kedua, hati yang sakit. Inilah hati-hatinya orang-orang munafik. Inilah hatinya orang-orang pelaku dosa. Dan kebanyakan kita di sini terjatuh di dalamnya. Dan hati ini kalau tidak diobati, naudzubillah, kalau hati kita seperti orang-orang kafir yang tertutup hatinya sudah, yang memandang keburukan itu adalah kebaikan, kebaikan itu adalah keburukan, dan kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Dan kemudian juga kita ingatkan bahwasanya cara juga mengobati hati adalah memperbanyak istighfar. Karena kata Nabi, kalau seorang berdosa maka diberikan satu noda hitam pada hatinya. Dan kalau dia beristighfar maka akan terangkat noda hitam itu dan tercahayai. Maka ini paling penting. Kalau kita dalam keadaan hati kita sedih, hati kita gelap, hati kita gundah gulana, segera untuk menyendiri, memohon ampun kepada Allah. Dan yang paling dahsyat mengangkat penyakit itu adalah dengan kita berdoa kepada Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfih. Jikalau saya sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkannya. Ini yang bisa kita ingatkan, inti pelajaran yang bisa kita ingatkan di pertemuan kali ini, bahwa hati itu, dosa itu bisa menyebabkan hati itu sakit, bahkan bisa mati. Dan keimanan akan menjadikan hati itu sehat dan akan kuat. Yang kedua, bahwa dosa akan memalingkan hati dari ketaatan dan kesehatan, dan keimanan akan meneguhkan hati dan menguatkannya. Kemudian yang ketiga, keselamatan yang sebenarnya adalah selamatnya hati.
di dunia, alam barzah dan akhirat. Kemudian yang keempat, bahwa cara menjadikan hati itu sehat adalah kita meninggalkan dosa, memperbanyak istighfar kepada Allah, dan memperkuat doa kita kepada Allah. Ini yang bisa kita berikan. Semoga memberikan manfaat kepada kita seluruhnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.